بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Sadaqallahul azim. Yang kita hormati dan kita muliakan ayahanda kita, guru kita, Bapak Wakil Rektor, yaitu Bapak Dr. Rohidin MAG, dan para guru, para dosen, para mentor, para coach, mahasiswa, mahasiswi, jomblo-jomblo fisabilillah yang ada di UII. Karena kalau nggak jomblo kayaknya nggak bakal nongkrong di sini ya. Kalau udah punya pasangan, nongkrongnya di angkringan kali ya. Ini nongkrong di masjid karena jomblo itulah rahmatnya jomblo. Daripada ngelamun, scrolling TikTok, mikirin mantan, mending nongkrong di masjid. Dan jangan bilang di masjid itu nggak boleh nongkrong, karena nongkrong itu terjemahan dari majelis. Majelis itu bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Orang yang berkumpul, duduk, itu bahasa Indonesianya nongkrong, bahasa anak muda. Jadi bermajelis di masjid, bahasa anak mudanya nongkrong di masjid. Apalagi pada malam minggu, nongkrong itu lebih berpahala. Kok bisa gitu? Bukannya malam Jumat, Ustadz? Al-jaza ala qadril masyaqqah, kaidahnya. Balasan itu tergantung tingkat kesulitan dalam beramal. Nongkrong di masjid pada malam minggu, itu masyaqqahnya, kesulitannya lebih besar daripada malam Jumat.
Malam Jumat dia mulia karena waktunya. Pahalanya menjadi besar karena keistimewaan waktunya. Tapi malam Minggu menjadi besar pahalanya karena besarnya godaan. Bukan karena waktu, tapi karena godaan. Teman ngajak main futsal, teman ngajak main game, teman ngajak nongkrong, teman ngajak nonton, dan seterusnya. Teman ngajak jalan. Itu semuanya adalah masyakoh. Semuanya godaan, kesulitan, tapi kalian semua memilih nongkrong di rumah Allah, maka insya Allah pahalanya beda dengan orang-orang yang duduk di masjid dalam keadaan mudah. Karena kalian duduk di masjid dengan sebuah effort, dengan sebuah usaha. Mudah-mudahan malam ini walaupun bukan malam Jumat, bukan karena mendapatkan keistimewaan waktunya, tetapi kita semua menjadi istimewa karena usaha dan kesungguhan kita. Amin. Yang masih jomblo, mudah-mudahan istiqomah. Kok nggak diaminin? Bukan istiqomah jomblonya, istiqomah sabarnya. Mudah-mudahan semuanya dikaruniai pasangan yang solih-solihah. Yang di depan jadi imam yang terbaik. Doanya waj'alna lil muttaqina imama. Yang di belakang menjadi makmum yang menyenangkan. Doanya qurrata a'yun, menjadi makmum yang menyenangkan. Jadi kita mau bahas apa nih? Bahas tentang jomblo atau hijrah? Hijrahnya para jomblo ya. Biar adil. Jadi malam ini karena tema acara kita adalah Amazing Muharram dan judulnya, ini benar nggak sih? Oh ya nih, Power, Love, dan Wonderful Hope. Apa sih itu? Ya gitu deh. Apa istilahnya? Cinta yang sangat besar, yang sangat kuat, dan harapan yang sangat istimewa, yang sangat indah. Apa hubungan antara judul ini nih? Yang bikin judul bukan saya by the way ya, jadi jangan minta pertanggungjawaban saya. Ini yang bikin judul panitia. Tapi saya akan coba untuk menghubungkan, merelatekan apa hubungan antara judul ini sama Muharram. Muharram ini kan sering diperingati di Indonesia sebagai sebuah peringatan tahun baru Islam. Pertanyaan pertama adalah, ini karena mahasiswa kita ilmiah dikit ya. Kenapa tahun Islam itu dinamakan dengan tahun Hijriyah? Kenapa? Karena diambil dari peristiwa hijrah. Ada satu tradisi di Arab, mereka itu menamakan nama tahun atau penanggalan diambil dari peristiwa besar. Jadi kalau misalnya terjadi yang kita kenal, misalnya pasukan gajah menyerang kota Mekah, maka dikenal dengan tahun gajah. Di Indonesia, nenek moyang kita dulu juga kayak gitu. Tahun berapa? Tahun kapan misalnya pertanyaannya? Tahun ketika terjadi banjir bandang. Tahun kapan ketika terjadi gempa besar? Tahun kapan ketika terjadi purnama? Itu mah bukan tahun ya. Ya pokoknya peristiwa-peristiwa besar itu dijadikan sebagai penanggalan atau untuk menunjukkan waktu. Maka dengan tradisi itu pula dalam sejarah Islam, ketika dibuat penanggalan Islam atau kalender Islam, diambillah salah satu di antara peristiwa besar untuk menjadi pengingat. Yang menjadi agak penasaran, kenapa yang diambil itu peristiwa hijrah? Bukankah banyak terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Nabi sejak awal? Misalnya, tahun kelahirannya Nabi. Sebagaimana
orang Nasrani menjadikan tahun kelahiran Nabi Isa versi mereka sebagai tahunnya mereka. Kenapa kita nggak mengatakan misalnya tahun 1485 Maulud? Enggak 45 gening. Coba dikaliin aja. Hijrah terjadi pada tahun 13 kenabian, ditambah usia Nabi 40 tahun dari wahyu, berarti 53 tahun ya. 53 tahun ditambah 1445 Hijriah berapa? 1498 Maulud, bukan Hijriah. Harusnya kan gitu kan? Tahun berapa sekarang? Tahun 1498 Maulud. Kalau diambil dari peristiwa lahirnya Nabi. Bukankah peristiwa lahirnya Nabi itu peristiwa besar? Sampai munculnya bintang yang tidak muncul sepanjang zaman kecuali sekali saja, malam lahirnya Nabi. Namanya Najmu Ahmad, bintangnya Nabi Muhammad. Sampai api di Persia padam, banyak terjadi peristiwa-peristiwa alam yang luar biasa. Bukankah itu peristiwa besar? Kenapa nggak diambil menjadi penanggalan Islam? Apalagi peristiwa lain, peristiwa ketika pertama kali Nabi mendapatkan wahyu. Dikenal dengan istilah peristiwa bi'sah. Bi'sah itu artinya pengutusan. Nabi diutus. Sebelumnya beliau adalah sosok Muhammad. Setelahnya beliau adalah sosok Nabiullah yang bernama Muhammad. Jadi diutus, utusan Allah, Rasulullah. Peristiwa Bi'sah itu terjadi ketika Nabi usia 40 tahun. Dengan wahyu pertamanya, dengan adegan Gua Hira'nya, dengan surat Al-Alaq dan surat Al-Fatihahnya. Kenapa nggak dinamakan aja tahun Bi'sah? Bukan tahun Hijriah. Karena wahyu pertama juga peristiwa besar. Terjadi pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril pertama ketemu dengan Nabi. Dan banyak adegan-adegan yang sangat keren, sangat istimewa ketika Nabi pertama kali diutus. Itu namanya peristiwa Bi'sah. Apalagi peristiwa yang besar, ada lagi namanya peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu juga besar dalam Islam. Di mana Nabi melakukan perjalanan yang tidak pernah dilakukan orang sebelum beliau dan setelah beliau. Bahkan malaikat pun tidak mampu melakukan perjalanan itu. Ketika Nabi ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril pun tidak bisa melewatinya. Nabi melewatinya. Kenapa enggak dinamakan aja tahun Islam itu tahun Mi'raj atau tahun Isra? Atau dua-duanya Isra dan Mi'raj. Surat Isra ada di Al-Quran, surat Mi'raj juga ada di Al-Quran, yaitu Ma'arij, An-Najmi. Surat portal langit, portal-portal langit, bahasa Arabnya Ma'arij. Atau surat bintang, bahasa Arabnya An-Najm. Kenapa enggak peristiwa ini yang direkam di dalam banyak surat dijadikan sebagai penanggalan Islam, yaitu peristiwa Isra dan peristiwa Mi'raj. Di dalamnya ada banyak adegan-adegan hebat, termasuk Nabi sholat di Masjidil Aqsa, mengimami para anbiya, Nabi naik ke langit 1, naik 2, langit 2, langit 3 dan seterusnya. Kenapa enggak Isra dan Mi'raj? Atau setelah hijrah, ada peristiwa besar juga namanya Fathu Makkah. Kenapa enggak dinamakan dengan tahun Fathu Makkah? Atau kenapa enggak dinamakan dengan tahun Badar? Karena Badar juga peristiwa besar, di mana turun malaikat sampai berangsur-angsur ribuan malaikat untuk membantu kaum muslimin. Terjadi keajaiban. Atau yang terakhir, kenapa enggak diambil dari peristiwa wafatnya Nabi untuk mengenang wafatnya Nabi sebagai tahun wafat? Kenapa hijrah? Disitulah sebuah pesan tersirat kepada kita agar setiap saat kita mengenang kembali peristiwa yang sangat banyak inspirasinya ini, yaitu peristiwa hijrah. Semua kita mengenang peristiwa maulidnya Nabi dengan maulud.
Semua kita mengenang tentang wahyu pertama datang, apalagi di bulan Ramadan. Semua kita mengenang tentang wafatnya Nabi SAW dalam banyak kisah. Tapi seberapa dalamkah kita mengenang peristiwa hijrah sehingga dengan peristiwa itu kemudian Rasul menjadikannya sebagai penanggalan Islam, yaitu tahun hijrah yang kita kenal dengan istilah tahun hijriyah. Makanya setelah hijrah dikenal dengan istilah tahun pertama hijriyah, tahun kedua hijriyah, tahun ketiga hijriyah. Jadi dipatoknya tuh dari hijrah, bukan tahun pertama bi'tsah, tahun kedua bi'tsah. Kan harusnya dari sejak awal Nabi diangkat jadi Rasul ya. Lebih gampang kan ngitungnya kan. Nggak perlu mundur, soalnya yang di belakangnya belum masuk risalah. Walaupun keistimewaan Nabi sejak beliau bahkan belum dilahirkan ke dunia sudah istimewa. Tapi baru dijadikan sebagai risalah ketika Nabi dapat wahyu. Kenapa nggak bi'tsah 1, bi'tsah 2, bi'tsah 3? Berarti sekarang sudah bi'tsah 1453 bi'tsah. Ya, 1453 bi'tsah harusnya. Kenapa kok yang diambil di tengah-tengah nih? Perpindahan, shifting dari era Makkah ke era Madinah. Bukan Makkiyah Madaniyah ya. Karena kalau istilah Makkiyah Madaniyah itu istilah tafsir. Dan patokannya bukan tempat tapi peristiwa atau waktu. Kenapa nggak sejak di Mekah aja? Kenapa setelahnya baru dihitung? Berarti peristiwa hijrah ini nggak boleh dilupakan teman-teman. Pesannya apa? Peristiwa hijrah ini jangan dilupakan, harus dikenang. Gimana cara mengenang peristiwa ini? Dijadikan nama penanggalan Islam. Sehingga setiap tahun kita mengenangnya. Nama bulan tetap nggak berubah kok. Apapun nama tahunnya, nama bulan nggak berubah. Karena sebelum ada tahun Islam, nama-nama bulan itu udah ada di zaman Arab Jahiliyah. Cuman namanya sekedar nama peristiwa atau nama musim. Bukan jadwal ibadah. Ramadan karena musim panas. Karena Ramadan itu terkenal dengan kondisi panas. Begitu juga nanti Rabi'. Rabi' itu semi. Artinya sebelum Islam, bulan-bulan itu hanyalah tentang musim, tentang peristiwa nenek moyang, tentang kenangan-kenangan masa lalu. Bukan tentang jadwal ibadah. Tapi setelah Islam, dia namanya sama, tapi menjadi rangkaian-rangkaian ibadah. Bulan gak berubah, cuma nama tahun saja yang berubah. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya ingin kita selalu mengenang yang namanya peristiwa hijrah. Sehingga hijrah menjadi salah satu di antara warisan sejarah yang paling penting bagi kaum muslimin. Kalau mereka selalu terinspirasi dari hijrah, maka mereka akan selalu menjadi orang yang eksis, masyarakat yang eksis, bangsa yang eksis, umat yang eksis. Syaratnya apa? Mereka selalu terinspirasi dari peristiwa hijrah. Tapi begitu mereka mulai melupakan peristiwa hijrah, maka hilanglah salah satu inspirasi penting dalam munculnya umat ini ke permukaan. Syuhada'a 'alan nas, menjadi leader bagi setiap bangsa. Ternyata referensinya adalah peristiwa hijrah. Dan dari peristiwa hijrah itu teman-teman, muncullah hal yang paling besar dalam sejarah Islam. Di antaranya apa? Di antaranya adalah muncul dua golongan dari kaum muslimin yang sampai hari ini kita kenang. Golongan pertama, mereka yang berhijrah, kita kenang dengan nama kaum muhajirin. Golongan yang kedua, yang menerima kedatangan orang yang berhijrah, kita kenang dengan nama kaum Ansor. Maka peristiwa hijrah ini menjadikan kaum muslimin menjadi dua golongan. Yang tadinya golongan yang sangat banyak. Berdasarkan apa? Berdasarkan suku, berdasarkan etnis,
berdasarkan bangsa, berdasarkan kabilah, berdasarkan keluarga. Tapi setelah terjadinya peristiwa hijrah, semua itu kemudian dibangun menjadi dua semangat. Bukan lagi dua identitas. Identitasnya nggak berubah, tetap sama. Orang Aus tetap Aus, orang Khazraj tetap Khazraj, orang Bani misalnya orang-orang Quraisy Bani Khuza'ah tetap Khuza'ah, Bani Taim tetap Taim, Abdi Manaf tetap Abdi Manaf, orang Hashim tetap Hashim. Identitasnya nggak berubah. Tapi kemudian mereka dibangun menjadi dua golongan berdasarkan spirit, bukan berdasarkan identitas. Ini yang itu spirit. Jadi kayak keluar api gitu ya. Ini biar ilmiah ya, biar teman-teman bisa menalar peristiwa ini. Kalau diriset secara hikmah, apa sih pesan-pesannya, inspirasinya? Ternyata dari peristiwa hijrah muncullah dua golongan kaum muslimin. Tapi dua golongan ini tidak dinamakan berdasarkan suku ataupun nama keluarga, tapi mereka dinamakan berdasarkan spirit. Di sini aja udah ada pesan dari hijrah. Dan orang Indonesia paling tepat untuk banyak mengambil dan mengenang peristiwa hijrah karena kita berasal dari suku yang sangat banyak. Ada ribuan suku di bangsa kita yang kemudian kalau kita mau mempersatukan mereka, ambil aja dua spirit ini dan dua-duanya keren. Sebagiannya menjadi muhajirin, sebagiannya menjadi ansor. Sederhana. Sukunya tetap, saya orang Aceh. Istri saya orang Jawa. Anak saya pasti tanya orang mana? Orang Sunda. Karena lahirnya di Bandung. Itu etnis, itu suku. Tapi spiritnya salah satunya menjadi muhajirin, yang lainnya menjadi ansor. Maka setelah ada peristiwa hijrahlah kita mengenang istilah muhajirin dan ansor. Dan kaum muhajirin dan ansor ini selalu Allah sebut-sebut di dalam Al-Quran dengan sebutan yang inspirasi. Dengan sebutan yang dimuliakan, yang dengan terpuji, dengan diagungkan, dengan dijadikan teladan bagi kita kaum muhajirin dan ansor. Coba teman-teman buka Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 100. Bagaimana Allah ingin kita mengambil teladan kepada muhajirin dan ansor. Surat At-Taubah ayat 100. Nanti kita hubungkan dengan judul kita ya, tentang love dan hope. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 100 surat At-Taubah. Was-sabiqunal awwalun والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون dan orang-orang yang lebih dulu dan pertama-tama masuk Islam. Minal muhajirin wal ansor, dari golongan muhajirin dan ansor. Jadi Allah lagi merekomendasikan golongan manusia yang kita bisa tiru mereka. Untuk apa kita tiru? Untuk sampai di akhir ayat. Dzalikal fawzul azim, untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Untuk mendapatkan kesuksesan yang besar. Untuk menjadi orang yang besar, untuk menjadi masyarakat yang besar, bangsa yang besar, negara yang besar, umat yang besar,
teladannya adalah belajar dari Muhajirin dan Ansar. Dzalikal fawzul azim. Kepada mereka lah Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Kami berikan kepada kalian kemenangan yang sangat jelas, kemenangan yang sangat nyata. Kepada mereka Allah berfirman, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Kepada mereka Allah berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar," dan seterusnya. Kepada mereka Allah berfirman, banyak ayat Al-Quran, pujian-pujian Allah kepada manusia. Mereka semua adalah kaum Muhajirin atau kaum Ansar. Jadi semua ayat yang berkaitan dengan umat Nabi Muhammad yang ada di dalam Al-Quran, itu ngomongin kalau nggak Muhajirin, Ansar. Muhajirin, Ansar. Baik yang dibicarakan itu personal, wasayujannabuhal atqa. Siapa itu? Abu Bakar As-Siddiq. Muhajirin. Sebaik-baik umat Islam. Sebaik-baik umat Nabi. Sebaik-baik Muhajirin. Orang yang atqa. Orang yang paling bertakwa. Artinya semua ayat yang kita baca di dalam Al-Quran. Kalau bicara tentang umat Nabi Muhammad atau sejarah Nabi Muhammad. Yang bentuknya positif, rekomendasi, testimoni dari Allah, itu semuanya kalau nggak Muhajirin, Ansor. Baik personal maupun kelompok. Sehingga siapapun yang ingin menjadi eksis seperti mereka, yang pengen jadi besar seperti mereka, yang pengen sukses seperti mereka, yang pengen mulia seperti mereka, yang pengen terjamin seperti mereka, yang pengen diridhai Allah, dan inilah kemenangan yang paling besar. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu yang Allah sebutkan di sini. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Makanya kita pakai RA. Radhiyallahu an. Siapa yang pengen Allah radhiya, Allah ridho kepada dia. Siapa yang pengen dapat jannatin tajri tahtahal anhar, dijamin masuk surga. Siapa yang pengen dapat kehidupan yang abadi dalam surga, dalam kenikmatan, kemenangan-kemenangan yang luar biasa, dunia dan akhirat. Sederhana, belajarlah kepada Muhajirin dan Ansar. Dan itu terjadi setelah hijrah. Sebelum hijrah nggak ada Muhajirin dan Ansar. Bahkan sebelum hijrah ke Madinah sudah ada hijrah ke Habasyah. Tapi tidak dikenal dengan nama Muhajirin dan orang Habasyah jadi Ansar. Enggak. Hanya peristiwa hijrah ke Madinah yang kemudian dengannya muncullah nama Muhajirin dan Ansar. Maka pesan pertama dari hijrah teman-teman, Allah nggak pengen kita melupakan peristiwa yang sangat besar ini. Itulah kenapa Nabi menjadikannya dengan penanggalan Islam. Yang dipopulerkan oleh para sahabat. Dijaga lewat sejarah Islam. Pesan yang kedua. Allah ingin di dalam peristiwa hijrah itu kita mengenang dan belajar kepada dua golongan manusia. Karena peristiwa hijrah adalah peristiwa tentang dua golongan itu. Bukan sekedar peristiwa kota, Mekah dan Madinah, bukan. Bukan peristiwa tentang masafah, jarak, perjalanan antara dua negeri itu, bukan. Peristiwa hijrah adalah peristiwa tentang dua golongan yang sangat luar biasa spiritnya. Yang satu spirit hijrah, yang satu lagi spirit nusrah. Yang satu spirit hijrah, yang satu lagi spirit nusrah. Allah ingin kita belajar kepada Muhajirin dan Ansar. Untuk apa kita belajar kepada dua golongan ini? Karena merekalah teladan kita. Merekalah guidance kita. Merekalah inspirasi kita. Kalau kita pengen fauzun azim. Sukses di dunia dan sukses di akhirat. Dengan makna kesuksesan yang luas, seluas-luasnya. Nggak bisa dibatasi. Jadi nggak bisa. Tapi sukses itu kan relatif, Ustadz. Enggak, ini suksesnya absolut. Tidak relatif. Karena sukses relatif itu adalah sukses yang tidak direkomendasikan Al-Quran. Itu relatif. Ada orang sukses? Ada. Tapi relatif. Menurut kita sukses, dia sendiri nggak merasa sukses.
Maksudnya apa? Kita kayak cemburu, iri, pengen seperti dia. Dia sendiri nyesel kenapa jadi seperti dia. Banyak loh orang kayak gitu. Yang kita lihat dari jauh, ya dia beruntung banget ya jadi orang kaya, sukses, tajir. Dia sendiri, saya nyesel. Ternyata kekayaan justru membuat saya jarang ketemu anak. Gara-gara mencari kekayaan, saya jarang makan bareng dengan keluarga. Setelah kaya, justru istri saya sibuk sendiri dengan sosialitanya. Setelah kaya, anak-anak saya sibuk sendiri dengan handphonenya. Semuanya dapat handphone yang mahal-mahal. Setelah kaya, jajan anak saya gede. Akhirnya mereka nonton konser, mereka sibuk ke luar negeri. Gak ada waktu untuk saya. Relatif. Sebagian orang menganggapnya sukses, kadang pelakunya sendiri menganggapnya gagal. Saya gagal jadi ayah. Padahal yang lain bilang dia beruntung udah jadi orang sukses. Kesuksesan yang tidak direkomendasikan Al-Quran ada, tapi sifatnya relatif. Cuman kesuksesan yang direkomendasikan Al-Quran yang sifatnya absolut. Gak ada batas. Seluas-luasnya. Jadi silakan kalian interpretasi sendiri masing-masing. Saya pengen sukses dalam urusan jodoh. Boleh. Pengen nikah sama suami kayak Jungkook. Silahkan interpretasi sendiri. Pengen punya istri kayak Blackpink, tapi yang dijilbabin. Dalam urusan jodoh, ada yang saya pengen sukses karir. Saya pengen jadi misalnya Mark Zuckerberg yang punya aplikasi yang hebat. Saya pengen jadi Elon Musk yang punya pesawat luar angkasa dan segala macam. Silahkan interpretasi. Saya pengen suksesnya jadi orang biasa-biasa aja tapi happy. Dicintai, mencintai, keluarga kecil, hangat, selalu ketemu, rumah nggak terlalu besar sehingga kelihatan anak lagi di kamar kedengaran, jadi rasanya kayak terconnecting terus. Silahkan interpretasikan sendiri makna kesuksesan itu di dunia. Apapun itu, maka sesungguhnya Allah menjaminnya dengan jalan yang sama. Jalan yang dilalui oleh dua golongan tadi, muhajirin atau ansar. Kalau kita cari jalan yang lain, semuanya sifatnya relatif. Mau sampai kepada kesuksesan yang absolut, yang hak, yang benar, yang nyata, maka jalanlah di belakang muhajirin dan ansar. Itu pesan kedua dari pelajaran hijrah, dari peristiwa hijrah. Pesan ketiga, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari mereka? Kan tadi di pesan yang kedua disuruh ambil pelajaran, disuruh meneladani. Karena mereka orang yang udah sukses, kesuksesan mereka direkomendasikan Allah. Allah sendiri mengatakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah sendiri mengatakan dzalikal fawzul azim, itu baru namanya sukses. Dan suksesnya bukan sukses biasa, sukses besar. Sekarang pelajarannya apa yang bisa kami ambil dari dua golongan ini? Coba buka surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr itu surat 59 ayat 8 dan 9. Di situ ada pelajaran dari dua golongan tersebut. Ayat 8 pelajaran dari muhajirin, ayat 9 pelajaran dari ansar. Surat Al-Hasyr ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان
بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Itulah dua ayat yang menjelaskan dengan singkat tapi dalam tentang inspirasi dari golongan muhajirin dan golongan ansar. Jadi kalau kalian pengen belajar jadi muhajirin, baca dan renungkan tafsir dari ayat 8. Apa tafsirnya? Kalau pengen jadi ansar, atau kita kadang-kadang status kita berubah-ubah karena kita bukan lagi orang yang berhijrah tempat, tapi berhijrah peran. Hari ini kita jadi muhajirin, besok jadi ansar. Paginya kita jadi muhajirin, malamnya jadi ansar. Ini bukan tentang golongan lagi, tentang spirit. Jadi di antara kita di sini nggak bisa lagi dibagi, oh ini yang belakang adalah muhajirin, yang di depan ansar, nggak bisa gitu lagi. Tapi spiritnya kadang kita menjadi muhajirin, kadang kita menjadi ansar, tetapi apapun selama kita menjadi salah satu di antara keduanya, kita itu adalah orang yang fauzun azim, muflihun, orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Orang yang sukses. Maka apa inspirasi atau pelajaran dari kaum muhajirin? Pelajaran dari kaum muhajirin itu teman-teman adalah tentang pengorbanan. Atau lebih spesifik lagi tentang komitmen. Itulah pelajaran dari kaum muhajirin. Tentang komitmen mereka kepada Allah. Bahwa mereka setelah beriman, rela untuk mengorbankan apapun untuk menjaga komitmen mereka. Komitmen itu bahasa Arabnya istiqomah. Istiqomah itu bukan konsisten. Konsisten itu bahasa Arabnya dawam. Jadi kalau kita bicara tentang istiqomah, seringnya maksud kita adalah konsisten. Cuman kita pakai diksi istiqomah. Semoga istiqomah ya. Maksudnya semoga konsisten ya. Padahal diksi Arabnya dawam. Kata Nabi, sebaik-baik amal itu adalah yang adwa muha, yang paling dawam, yang paling konsisten, walaupun cuma sedikit. Sedekah konsisten setiap hari, walaupun cuma Rp1.000. Sholat sunnah konsisten setiap malam, tahajud, walaupun cuma witir 1 rakaat. Zikir konsisten setiap hari, walaupun cuma 10.000 misalnya. Artinya, walaupun sedikit, tapi dawam, maka Allah suka. Itu adalah konsisten. Tapi kalau istiqomah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Istaqamu itu artinya orang yang komitmen. Memegang teguh apa yang udah dia ucapkan. Dan orang muhajirin adalah orang yang paling teguh dengan ucapan mereka. Setelah mereka mengatakan amantu billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya dan seterusnya, maka mereka menjadi ansarullah wa ansaru rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadilah kalian penolong-penolong Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ilallah. Seperti Nabi Isa nanya kepada kaum hawariyun, siapa yang akan menolong aku di jalan Allah? Orang hawariyun bilang, nahnu ansarullah. Kami yang akan menolong engkau, wahai Nabi Isa. Dan itu juga yang dikatakan kaum muhajirin di Mekah. Kami akan menolong agamamu ya Rasulullah. Kami akan berkomitmen membelamu ya Rasulullah. Kami akan mempertahankan iman. Maka muncullah nama Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah itu sejak di Mekah sudah menunjukkan komitmennya. Walaupun dia belum belajar agama, dia belum sarjana, dia belum jadi santri. Karena untuk menjadi seorang mukmin syaratnya sederhana, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan
abduhu wa rasuluh. Udah selesai. Walaupun dia nggak ngerti baca Quran, Allah terima imannya. Bahkan bisa jadi orang yang nggak ngerti Al-Quran ini lebih kuat imannya daripada orang yang hafiz Al-Quran. Kalau imannya cuma di lisan dan di kepalanya. Karena iman tepatnya di hati. Maka Bilal di hari ketika dia baru beriman, beberapa hari setelah dia beriman, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan didatangkan Umayyah bin Khalaf untuk menyiksa dia. Dan Bilal sama sekali tidak berubah. Walaupun bertubi-tubi siksaannya, dia tidak berubah. Dia cuma mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Apapun, seberat apapun ujiannya, itulah Bilal, itulah Zinnairah, itulah Yasir, itulah Ammar, itulah ibunya Ammar, siapa? Perempuan yang pertama, syahid Sumayyah. Itulah Khabbab, yang seluruh tubuhnya ada bekas dari cambukan, dibakar. Tapi mereka sama sekali tidak berubah. Walaupun Ammar berpura-pura untuk menuruti keinginan musuhnya, tetapi hatinya tidak berubah. Dan itu pun setelah luar biasa ujian yang menimpanya dan keluarganya. Maka pelajaran bagi kita hari ini adalah, kalau kita pengen jadi orang muhajirin, apakah kita banyak mengeluh setelah hijrah? Apa yang sudah kita korbankan karena hijrah? La tahzan, Allah akan menggantinya berlipat-lipat kali. La tahzan. Kaum muhajirin ketika mereka hijrah ke Madinah, mereka berkorban dengan pengorbanan yang besar. Kenapa berhijrah? Itulah komitmen mereka akan ikut kepada Rasul kemanapun Rasul pergi. Siap nggak siap? Punya nggak punya? Ada kendaraan nggak ada kendaraan? Berangkat pokoknya hijrah. Walaupun jalan kaki seperti siapa? Seperti Ali bin Abi Thalib. Walaupun sendiri seperti siapa? Seperti Suhaib Ar-Rumi. Mereka berhijrah meninggalkan harta mereka di belakang mereka. Dan itu adalah bentuk komitmen dan pengorbanan mereka. Fi sabilillah. Mereka tidak mengeluh. Jadi dalam jalan dakwah ini teman-teman, memang ada yang namanya ujian, itu ada. Ada yang hijrah status tadi. Dari pacaran, putus. Kayaknya kita nggak bisa lanjut. Kenapa? Aku takut dosa. Ini putus fisabilillah ini. Kita nggak bisa lanjut karena aku takut dosa. Ya udah, kita jadi temenan aja ya. Ya, jangan lupa ya nanti malam bangunin aku tahajud. Pacaran Islami katanya. Enggak. Benar-benar hijrah total. Dia nggak mau berkomunikasi dan interaksi yang berlebihan. Cukup komunikasi yang wajar. Tidak perhatian yang berlebihan. Tidak ngirim chat yang emotikonnya jungkir balik. Tidak ngirim foto yang udah difilter sampai 10 kali. Nggak puas juga akhirnya pakai avatar. Tiba-tiba jadi kartun. Kenapa? Karena dia pengen hijrah total. Hijrah status. Ya udah kita udahan aja ya. Ya, terus gimana status kita? Ya kita temenan aja. Jadi kita nggak akan pernah bareng lagi. Kalau Allah takdirkan kita akan bareng lagi dalam pelaminan. Jadi kamu nggak mau pacaran sama aku? Mau dong. Maksud kamu gimana? Pacaran setelah halal. Emang ada? Ada. Nabi dan Sayyidah Aisyah mereka pacaran setelah halal. Apa itu pacaran? Berkasih sayang. Bukankah pacaran itu ada dalam Islam? Bahkan Islam duluan yang memperkenalkan pacaran. Sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi setelah halal. Muncul istilah pacaran di luar pernikahan itu untuk mereduksi indahnya pernikahan dalam Islam. Seolah-olah kalau mau happy, mau seru-seruan, mumpung belum nikah. Kan itu sebetulnya brainstormingnya, mindsetnya dirubah. Soalnya kalau udah nikah tuh nggak bisa seru-seruan lagi. Mikirin listrik, mikirin air, mikirin anak sekolah, lahiran, sakit, bla bla bla. Wah, pokoknya dibayangkan pernikahan itu sesuatu yang menakutkan, beban, tanggung jawab. Nggak ada sisi serunya, happy-nya, indahnya, romantisnya. Kalau mau romantis sebelum nikah, maka muncullah istilah
Pacaran, kita reduksi lagi sekarang, kita rubah lagi sekarang. Pacaran dalam Islam itu halal kalau sudah menikah. Dan pacaran dalam Islam itu asik banget. Kau usah tahu, dah saya alhamdulillah 2 kali. Enggak, jangan marah ya. Jadi maksudnya Sayyidah Aisyah salah satu contoh pacaran Islam, pacaran yang halal tapi tetap romantis, lari bareng, bercanda bareng, maaf ya, mandi bareng. Emang ada ustaz hadisnya? Ada, semuanya riwayat Aisyah. Bagaimana Nabi mandi dengan Aisyah? Satu bejana. Insya Allah semuanya akan merasakan. Amin. Dan itu berpahala loh, bukan dosa. Jangan lama-lama, kenapa? Dosa. Bukan, makin lama makin berpahala. Mandangin aja berpahala. Makanya kalau udah nikah ya, pacaran ya, cuman ngelihat doang berpahala. Jadi gini aja duduk. Kamu lagi ngapain sih? Aku lagi ngumpulin pahala. Pahala dari mana? Kan memandang wajah kamu. Bisa aja. Inilah indahnya Islam. Saya tuh lebih suka menampilkan Islam dari sisi-sisi yang menarik. Bukan dari sisi yang menakutkan. Haram, neraka. Enggak. Saya bukan tipe yang kayak gitu. Dikit-dikit neraka, haram. Menarik. Islam itu indah loh. Makanya bahasa Al-Qurannya apa? Busyra, basyiran, wa nadhiran. Gak pernah loh dibalik nadhiran wa basyiran. Kalau enggak basyiran wa nadhiran, mubasyiran wa munziran. Islam itu adalah basyiran, berita gembira. Kalau orangnya keras kepala baru nadhiran. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, 950 tahun itu basyiran. Tahun yang terakhir itu pun bukan tahun, hari-hari yang terakhir baru naziran. Tapi selama ini basyiran. Apa kalimat Nabi Nuh? Coba perhatikan basyirannya Nabi Nuh. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ada nadhiran di situ? Enggak ada. Semuanya basyiran. Aku katakan kepada kaumku, mintalah ampun kepada Tuhan kalian. Dia itu maha pengampun. Coba. Maha pengampun. Apapun dosa kalian, dia ampuni. Saya pernah berzina, dia ampuni. Saya pernah membunuh, dia ampuni. Saya pernah minum khamr, dia ampuni. Saya bejat banget, dia ampuni. Basyiran. Udah selesai? Belum. Dia akan mengirimkan untuk kalian air hujan yang lebat. Artinya apa? Kemakmuran, berkah, rezeki. Dan dia akan memberikan kepada kalian harta, keturunan, dan dijadikan untuk kalian kebun-kebun, dan dijadikan untuk kalian sungai-sungai. Itu 950 tahun, cuman itu yang diomongin. Basyiran. Sehingga orang bergairah kepada Allah. Bukan takut. Dan itulah dakwah yang saya sampaikan. Anak muda yuk hijrah. Kenapa setelah hijrah itu begini basyiran. Bukan angin surga ya. Tapi emang itu yang dijanjikan Allah. Itu bukan janji saya itu. Janji Allah. Jadi bukan ditakut-takuti. Awas loh ya. Dosa kalau kamu gak hijrah. Bukan. Yuk hijrah. Hijrah itu indah. Awas loh ya. Pacaran itu dosa besar. Haram. Zina. Dan seterusnya. Yuk kita pacaran setelah nikah. Basyiran dulu. Nanti untuk orang-orang yang udah keras kepala, berlebih-lebihan, sampai bikin campaign LGBT, baru naziron. Tapi kan ini bukan orang yang separah itu. Cuman belum sadar. Alhamdulillah sekarang udah sadar. Kita sama ya statusnya ya. Karena saya juga dalam proses hijrah. Balik lagi ke cerita yang tadi. Ternyata ketika mereka berkomitmen kepada Allah, mereka meninggalkan apapun di belakang mereka, mereka abaikan apapun yang menjadi hak milik mereka karena ingin menuju kepada Allah. Allah la yudhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin wa unsa.
Allah nggak menyia-nyiakan amal mereka, baik laki-laki ataupun perempuan. Maka Allah berikan mereka kebaikan. Apa kebaikannya? Dijamin surga. Radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha abada. Dijamin untuk orang muhajirin. Di dunia juga demikian. Allah bela mereka, terus-menerus Allah bela. Dalam perang Badar Allah bela, dalam perang Uhud Allah bela, dalam perang Ahzab Allah bela, dalam perang Hunain Allah bela, dalam Fathu Makkah Allah bela. Banyak, dalam perang Khaybar Allah bela. Allah berikan mereka kekuasaan, kemuliaan negara sampai akhirnya mereka menguasai bumi, tersebar di seluruh dunia, sejahtera. Hasil dari apa? Hasil dari komitmen mereka berhijrah di jalan Allah. Jadi dibalasnya itu bukan satu, teman-teman, banyak balasannya. Akhirnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jadi khalifah. Akhirnya Muawiyah, kemudian siapa lagi? Ibnu Abbas, kemudian sahabat-sahabat yang lain banyak. Ada yang sampai ke Afrika Utara, sampai ke Maroko, ada yang sampai ke Yaman, ada yang sampai ke Irak, ada yang sampai ke Syam. Syam salah satunya adalah Suriah, kemudian Palestina, Yordania. Mereka tersebar di seluruh negeri. Allah berikan kepada mereka futuhatin katsirah. Kemenangan-kemenangan yang sangat banyak. Benteng-benteng diberikan kepada mereka. Seperti yang dijanjikan Nabi kan. Akan dibukakan untuk kalian gerbang Yaman. Akan diberikan untuk kalian istana putih. Akan diberikan untuk kalian istana merah. Akan diberikan untuk kalian Mesir. Akan diberikan untuk kalian Al-Aqsa. Akan diberikan untuk kalian Istanbul. Negerinya Kisra dan seterusnya. Artinya Allah berikan kemenangan-kemenangan itu setelah mereka hijrah. Jadi la tahzan kalau kalian hijrah status. Gak apa-apa berkorban dikit. Berkorban apa? Perasaan. Setelah kita sabar dengan berkorban perasaan, Allah akan berikan kalian kemenangan status. Apa kemenangan status? Bahagia dalam pernikahan. Karena ada yang menikah tapi gak bahagia. Padahal udah pacaran 15 tahun. Makin lama pacaran, makin banyak kenangan yang dibawa dalam pernikahan sehingga selalu membanding-bandingkan, akhirnya nggak pernah happy. Dan hari ini Indonesia sedang krisis jomblo. Artinya jumlah jomblo sedikit sih. Walaupun statusnya bukan menikah. Dan hari ini saya baca berita banyaknya, gadis-gadis kita yang hamil di luar nikah. Berpengaruhnya kemana? Berpengaruhnya bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada keturunan. Kasihan anak-anaknya. Statusnya nggak jelas. Salah siapa? Salah orang tuanya. Dan dosa yang kita lakukan di masa muda, teman-teman, harus kita bayar nanti di masa tua. Harus kita bayar. Kalau nggak berhijrah. Kalau nggak bertaubat. Tapi kalau udah berhijrah, sudah bertobat, dan kita sungguh-sungguh, Allah akan menggantinya dengan kebaikan-kebaikan. Tapi lebih indah lagi, nggak perlu bertobat dari dosa-dosa besar yang terlalu banyak. Kita usahakan segera mungkin memperbaiki diri. Nanti aja taubat, nanti aja kan bisa taubat. Lebih indah lagi kalau kita tidak perlu melakukan dosa itu. Kenapa lebih indah Ustadz? Karena tidak ada yang perlu kita bayar. Langsung diganti dengan anugerah-anugerah yang banyak. Makanya, la tahzan, gak usah khawatir kalau kalian hijrah status. Tiba-tiba malam minggu ini banyak yang putus. Maaf ya, aku gak bisa manggil yang lagi. Mulai sekarang kita biasa-biasa aja jadi teman. Terus kita ketemunya gimana besok? Gak usah besok, kita ketemu tahun depan di penghulu. Aku gak sabar, ya udah semoga Allah memberikan untuk aku yang lebih baik dari kamu. Kalau nggak jadian sama dia, maka insya Allah Allah datangkan orang yang lebih baik daripada dia dan lebih indah daripada dia kisahnya untuk kita. La tahzan, nggak usah khawatir. Ada, disimpan sama Allah, nggak usah khawatir. Emang ada Ustaz? Ada.
Itu janji Allah tuh. Kalau dia jadian sama yang lain gimana Ustadz? Malah jadinya sama teman curhat saya lah gitu. Gimana? Gak usah khawatir. Emang perempuan atau laki-laki di dunia ini cuma satu. Allah datangkan nanti. Gak jadi sama Jungkook, ada Zayn Malik. Pokoknya Allah datangkan. Makhluk Allah itu banyak. Dan ada orang yang istimewa yang Allah sediakan untuk orang yang istimewa. Gak usah khawatir, berhijrahlah. Ambil pelajaran dari muhajirin. Hijrah apa lagi? Hijrah karir. Dari pekerjaan yang haram. Dari cara bekerja yang haram. Mungkin pekerjaannya halal, dagang. Tapi cara kerjanya haram. Dia tidak jujur. Dia mengakali timbangan. Dia mengakali produk. Produknya dikasih barang-barang, bahan-bahan yang membahayakan kesehatan orang. Supaya lebih awet, supaya lebih indah, supaya lebih berwarna. Kan ini semuanya akal-akalan yang haram kan? Jadi bukan hanya tentang timbangan. Enggak kok timbangan saya normal, enggak saya akal-akalin. Tapi jenis produknya sudah diakal-akali, enggak jujur lagi. Padahal Nabi menyuruh kita untuk memperlihatkan mana buah yang busuk, mana yang baik. Jangan ditaruh yang busuk di bawah, yang baik di atas. Itu kan sinyal, kode supaya kita juga jujur dalam produknya. Hijrah. Katanya kalau misalnya jujur-jujur banget dalam berdagang, lama kayaknya. Ini pakai matematika manusia. Tapi kalau pakai matematika Allah itu 1 kali 1 bukan 1. 1 tambah 1 bukan 2. Bisa 700, bisa 1000, bisa bi ghairi hisab. Karena Allah wasi'un, razzaqun, fattahun, wahab. Allah itu maha luas, Allah maha kaya, Allah maha pemberi rezeki, Allah maha pemberi anugerah, Allah maha pembuka segala jalan keluar. Falima ya'as, falimal ya'as. Kenapa kalian berputus asa? Allah menjamin teman-teman. Makanya ketika terjadi adegan hijrah, kaum muhajirin berhijrah ke Madinah, Allah jaminkan untuk mereka nasib mereka setelah hijrah. Kemenangan demi kemenangan Allah berikan kepada mereka. Kemenangan yang banyak. Ayo hijrah. Ustadz, setelah hijrah hidup saya nggak lebih mudah. Banyak masalah. Apakah itu dirasakan sama kaum muhajirin? Ya. Itu bagian dari proses hijrah. Saya nggak mengatakan beres hijrah langsung berubah menjadi lebih mudah. Enggak. Proses itu kita jalani. Tergantung apa Ustadz? Tergantung 2. 1 dosa-dosa kita. 2 tingkat istimewanya kita di mata Allah. Biasanya Allah menguji seseorang karena 2 sebab. 1 diuji karena dosanya. 1 diuji karena dia istimewa. Inna ahabban nas ilallah. Sesungguhnya orang yang paling disukai oleh Allah itu adalah orang yang paling banyak diuji. Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah suka kepada seorang hamba, Allah uji dia. Tapi ujian itu tidak akan mencelakakan dia. Ujian itu tidak akan merugikan dia. Ujian itu tidak akan merendahkan dan menghinakan dia. Catat itu, ujian tidak akan mencelakakan. Ujian tidak akan merugikan. Ujian tidak akan merendahkan dan menghinakan. Sebaliknya, ujian menguntungkan, mengangkat derajat dan memuliakan seseorang. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Itulah muhajirin. Makanya muncullah nama-nama muhajirin yang semuanya dijamin oleh Allah sebagai ahli surga. Sekarang apa pelajaran dari Ansor, teman-teman? Pelajaran dari Ansor pertama adalah wala yajid fi sudurihim hajah. Orang Ansor ini hatinya bersih. Gak pernah punya iri dengki. Suatu hari di Masjid Nabawi ketika Nabi udah hijrah, Nabi lagi duduk sama orang-orang muhajirin. Terus Nabi bilang gini, tunggu ya bentar lagi datang seorang laki-laki dan dia itu ahli surga. Kata Nabi. Ini dalam hadis riwayat Ahmad. Tunggu, sebentar lagi datang laki-laki, lewat, dia itu ahli surga. Lewatlah seorang laki-laki Ansor yang tidak terkenal. Artinya tidak terkenal, dia bukan ulama, dia bukan mujahid yang ahli medan perang, dia bukan orang kaya, bukan siapa-siapa. Dia lewat,
Kemudian para sahabat ngelihat. Terus mereka nanya, apakah itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, ya itu. Orang-orang muhajirin take note, oh dia ahli surga. Besoknya duduk lagi di masjid, kata Nabi, tunggu ya, bentar lagi ada ahli surga lewat. Lewat lagi orang yang sama. Itukah ya Rasulullah? Ya, kata Nabi. Hari yang ketiga gitu lagi, itukah ya Rasulullah? Ya, kata Nabi. Akhirnya karena penasaran, Abdullah bin Amru bin As, anaknya Amru bin As, pergi ke rumahnya untuk nginep 3 malam. Dia bilang, aku lagi ada masalah dengan ayahku. Boleh nggak aku nginep di sini 3 malam? Oh boleh, nginep aja di rumahnya. Dia pengen ngintip, kepo. Pengen dicari tahu apa istimewanya orang ini sehingga dia dijamin masuk surga. Apakah dia ahli ibadah? Apakah dia ahli Al-Quran? Apakah dia ahli sedekah? Apa yang dia lakukan selama 3 hari ini? Dia perhatikan. Malamnya dia intip, siangnya dia ikuti. Ternyata malamnya pas diintip, dia bukan ahli tahajud. Siangnya pas dia ikuti, dia bukan ahli sedekah. Dia bukan seorang yang berilmu banyak. Dia nggak punya keistimewaan yang tampak seperti orang-orang istimewa pada umumnya. 3 hari diikuti nggak menemukan sesuatu yang istimewa pada diri laki-laki ini. Sampai hari ketiga, Abdullah bilang kepada orang ini, saudaraku, aku minta maaf, sebetulnya aku nggak ada masalah dengan ayahku. Itu cuma alasan aku aja biar bisa nginep di sini. Karena aku kemarin mendengar dari Rasulullah, kata Rasul, engkau itu dijamin masuk surga. Engkau itu seorang ahli surga. 3 kali Nabi ngomong kayak gitu. Makanya aku penasaran, teman-temanku penasaran, apa keistimewaanmu? Tapi setelah 3 hari aku mengikutimu, aku nggak menemukan sesuatu yang menonjol, yang istimewa pada dirimu. Apa kira-kira amal rahasiamu, wahai saudaraku? Karena yang tampak nggak kelihatan. Yang rahasianya apa? Akhirnya dia mengatakan, aku nggak punya amal-amal yang tampak. Aku cuman orang yang tidak pernah dengki kepada orang yang mendapatkan anugerah dan rezeki dari Allah. Aku nggak pernah iri kepada orang lain. Aku nggak pernah merasa ingin memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Aku bersyukur ketika orang lain mendapatkan nikmat. Aku juga bersedih ketika orang lain mendapatkan musibah. Hatinya yang Allah lihat. Dan itu ceritanya sahih. Sehingga karena dia adalah orang yang hatinya bersih, orang yang gak pernah menaruh dengki dan iri kepada orang lain, gak pernah sirik ya bukan syirik, gak pernah sirik sama orang lain, makanya dia dijamin masuk surga. Sesederhana itu kemuliaan orang Ansor. Makanya orang Ansor itu kenapa dimuliakan Allah? Mereka itu gak sirik dan dengki sama muhajirin. Padahal muhajirin itu selalu disebut lebih dulu dalam Al-Quran, gak pernah dibalik. Minal ansari wal muhajirin. Kalau ada imam baca ini, silakan benerin rame-rame. Muhajirin. Tapi jangan bilang muhajirin dulu, batal sholatnya. Muhajirin, karena nggak ada ayat minal ansari wal muhajirin. Yang ada minal muhajirina wal ansor. Muhajirin dulu baru ansor. Dan secara kedudukan memang disepakati oleh para ulama, kedudukan muhajirin lebih tinggi daripada kedudukan ansor. Walaupun secara kemuliaan Allah lebih tahu siapa yang paling mulia, tapi kedudukannya tetap muhajirin lebih tinggi daripada ansor. Makanya setelah Nabi wafat, yang harus menjadi khalifatul Rasulillah harus muhajirin. Dan setinggi-tingginya muhajirin itu Abu Bakar As-Siddiq. 4-4-nya muhajirin di antara khulafaur rasyidin. Artinya orang Ansor gak dengki sama muhajirin. Bahkan dalam perang Hunain, ini indah sekali ya. Sempat terjadi iri sedikit dalam hati Ansor. Jadi mereka bukan malaikat juga, mereka itu manusia. Sehingga kita bisa tiru. Kalau muncul rasa iri gimana Ustaz? Belajar dari Ansor. Emang mereka gak pernah iri sama sekali? Pernah. Tapi secara umum gak pernah. Sesekali ya. Itu pun Ansor-Ansor junior, bukan Ansor senior. Karena orang-orang Ansor ini juga beda-beda. Ada Ansor awalun kan, ada Ansor mutakhirun yang agak-agak belakangan. Kapan terjadi cemburu, bukan dengki ya, cemburu? Pas perang Hunain. Ketika orang-orang Mekah dan orang muhajirin mendapatkan ghanimah yang sangat banyak. Abu Sufyan dapat lebih dari 100 ekor unta. Orang Ansor gak dapat apa-apa, wajar dong cemburu. Lalu orang-orang Ansor berbisik-bisik di antara mereka, di grupnya mereka. Ramai tuh di grup.
Apa kalimat di broadcast di grup? Nabi lupa sama kita. Iya ya, di replay rame-rame. Rame tuh grupnya. Ternyata ada yang nge-screenshot ke Nabi. Jangan dibayangin dulu ada WA ya. Ini analogi. Ada yang ini analogi. Nabi, ya Rasul, mereka lagi berbisik. Kayaknya mereka ada rasa nggak nyaman. Akhirnya Nabi join ke grup mereka. Nabi nanya, apa yang kalian bicarakan di belakangku? Dikumpulin orang-orang Ansor, Nabi nanya, apa yang kalian bicarakan di belakangku? Kata orang Ansor, ya Rasulullah, dulu engkau diusir dari kota Mekah, kami terima engkau sebagai keluarga. Dulu engkau hijrah sendiri, kami jadi keluarga barumu. Engkau tidak punya apa-apa, kami berikan harta kami. Engkau dimusuhi, kami bela dengan diri kami, keluarga kami, nyawa kami ya Rasul. Tapi sekarang setelah Fathu Makkah, setelah terjadi perang Hunain, Nabi ketemu lagi dengan orang-orang yang dulu mengusir Nabi dan mereka sudah beriman. Rasanya kok kami ditinggalkan begitu saja. Kok kami nggak mendapatkan ghanimah? Kok nggak sama rata? Kok mereka dapat banyak, kami nggak dapat apa-apa? Bukan dapat sedikit, nggak dapat apa-apa. Kalau dapat sedikit masih wajar ya, nggak dapat. Kecuali 3 orang doang yang dapat, itu pun sedikit. Rata-rata nggak dapat. Nanti baca lebih detail lagi ya sejarah perang Hunain itu dramatis banget. Lebih enak itu daripada nonton film sih. Cuman pakai theater of mind, pakai imajinasi, nggak monoton. Ternyata pas mereka ngomong gitu, ya Rasul kami begini, kami begitu, kami begini, kami begitu, mereka mengenang jasa-jasa mereka. Nabi juga bilang, wahai kaum Ansor, ingatkah dulu kalian saling berperang satu sama lain? Kalian berada di tepi jurang neraka, aku datang menyelamatkan kalian. Kalian dulu dalam kesesatan, aku datang membawa kalian petunjuk. Nabi juga mengingatkan mereka tentang jasa Nabi. Akhirnya mereka diam. Ada satu kalimat Nabi yang sangat istimewa yang membuat mereka kemudian sadar. Lalu mereka ridho. Apa kalimatnya? Wahai kaum Ansor, apakah kalian ridho? Ridho itu artinya rela. Apakah kalian rela seandainya orang-orang Mekah itu membawa pulang sampah-sampah dunia, sedangkan kalian pulang membawa Allah dan Rasul? Disuruh pilih Allah dan Rasul atau dunia. Mereka langsung berteriak Allah dan Rasul, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Rasulullah, apakah engkau akan kembali kepada kami ke Madinah? Ya, sesungguhnya hidupku bersama Ansor, matiku bersama Ansor. Ya Allah, rahmatilah kaum Ansor. Kalau mereka nggak mengatakan ridho, mungkin Nabi pulangnya ke Mekah dan wafat di kota Mekah. Ternyata buat mereka, Nabi kembali ke Madinah itu jauh lebih berharga daripada mendapatkan harta-harta duniawi. Itulah Ansor. Allah dan Rasul lebih mahal bagi mereka daripada dunia, daripada ego. Jadi kalau kalian pengen belajar di Ansor, coba korbankan ego kalian, supaya nggak punya lagi rasa dendam, sakit hati, nggak nyaman kepada orang lain karena Allah. Dan ini nanti berlaku dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga kadang-kadang ada muhajirin, ada ansor. Tiba-tiba istri lagi ngambek. Dia harus hijrah kan? Karena dia lagi agak melenceng nih, ngambek, marah-marah, diam, WA nggak dibaca-baca, padahal online terus. Suami akhirnya terpancing. Kok kamu gitu sama aku, gak menghargai aku? Akhirnya rame, marah-marahan nih suami istri. Maka orang pertama yang bisa mengorbankan ego untuk datang islah, maka dialah orang yang pertama masuk surga. Kenapa bisa mengorbankan ego? Karena Allah, bukan karena dia. Kalau ngelihat dia kayaknya gak kuat nih, masih sebel. Tapi karena Allah, insya Allah bisa. Jadi kalau kita berakad dengan manusia, berat teman-teman. Tapi kalau berakad dengan Allah, insya Allah ringan. Makanya jangan lihat orangnya. Jangan, wah aku gak rela. Enak banget. Kalau ke dia emang gak rela. Tapi ke Allah rela. Jadi orang Ansar itu gak punya dengki, iri, cemburu. Gak punya. Mereka tuh lapang dada banget orangnya. Kemudian yang kedua, pelajaran yang terakhir dari Ansar. Pelajarannya banyak banget. Lain kali kita bahas lebih tuntas lagi. Pelajaran yang kedua juga yang disebutkan di ayat ke-9 adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor itu mendahulukan orang muhajirin daripada dirinya sendiri. Apakah kita sudah bisa menjadi orang yang ithar?
Apa itu isar? Mendahulukan orang lain daripada diri kita. Isar di parkiran, isar di tempat wudhu, isar di jalan di lampu merah. Di Jepang itu, karena saya alhamdulillah sering ke sana main snowboard, sekalian ada acara dakwah. Tapi agenda utama main snowboard sih. Kalau ke Jepang tuh saya nggak pernah sebentar, lama dan pengen belajar culture-nya Jepang kan. Kan Jepang itu punya culture yang namanya kalau bahasa Inggrisnya mindfulness of others. Mikirin orang banget. Orang Jepang itu. Mikirin orang itu dalam arti jangan ngeganggu orang deh. Nah di Jepang itu kalau di lampu merah, saya baru ngerti ya. Kalau ngasih dim itu kan lampu sorot ya. Itu artinya silakan kamu duluan. Itu artinya kalau misalnya kita di berpapasan tuh, nggak lampu merah juga, misalnya belokan ya. Kita ngasih dim, berarti kita nyalahin mempersilakan dia duluan. Silakan duluan, itu arti dim. Kalau di kita, dim artinya, gua duluan ya. Beda kan? Kita tuh bukan mindfulness of others loh. Kita tuh tentang diri kita sendiri. Saya duluan, aku duluan, mobil saya duluan, mobil saya kan lebih mahal. Kita tuh gitu. Kalau orang Jepang, silakan kamu duluan. Jadi kalau siapa yang pertama ngasih dim, berarti yang belakangan dia yang duluan. Pas kita mau belok dia ngedim duluan. Oh ya udah saya duluan. Terus kalau kita udah jalan duluan, biasanya mereka nggak pernah lupa dengan yang namanya terima kasih. Cara ngasih terima kasihnya apa? Mereka hazard 2 kali. Itu udah SOP behavior mereka di jalan. Jadi yang dikasih jalan, maju, ngasih hazard 2 kali, matiin. Berarti dia bilang thank you ya, arigato gozaimasu. Itu namanya hazard 2 kali. Kita, baru kemarin saya bantu orang di jalan. Dia masuk tol, bukan masuk ya, lewat pintu tol. Biasalah di kita ya, lewat pintu tol. Nggak ada saldo. Tapi nggak ngasih hazard, sengaja ngejebak kita di belakang dia, biar bisa minjem. Kalau dia ngasih hazard dari awal kan kita ngambil jalur yang lain ya, ngambil pintu yang lain ya. Dia nggak ngasih hazard. Pokoknya berhenti aja. Nah, kita udah di belakang dia, nih. Lama kita tunggu kenapa dia nggak ngeluarin tangan gitu kan. Sampai datang petugas. Jadi sengaja emang dia nggak punya saldo. Bukan udah di tap terus nggak bisa, emang nggak punya saldo. Datang petugas, Pak kenapa? Saya nggak punya saldo nih, udah dicoba-coba nggak bisa segala macam, bla 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 lah. Nggak turun. Petugasnya disuruh minta kartu di saya. Akhirnya petugasnya datang ke mobil saya, Pak itu di depan nggak ada saldo, boleh pakai kartu Bapak? Oh ya udah nggak apa-apa. Saya bilang dia ganti nggak gitu. Saya pengen tahu aja kan pada pas paling 15.000, tapi kan harus ada effortnya dong. Ganti nggak? Oh iya dia kasih uang cash, oke. Saya pakai kartu saya dikasih sama petugas di tap di sana. Pas udah lewat dia pergi, saya dapat uang. Dia nggak ngomong apapun, nggak ngelampai tangan kayak makasih atau apa, nggak, biasa aja kayak nggak terjadi apa-apa. Masya Allah, berarti ini adalah orang yang menguji sabar, guru sabar nih. Kalau nggak sabar, atau dikejar kayak lo nggak tahu terima kasih, bla bla kan rame ya. Disitulah kita belajar tadi, yuk sirun mendahulukan orang lain, walaupun diomongin sih di ceramah. Untungnya nggak saya posting. 9,6 juta sih. Sombong banget. Enggak. Karena kan sekarang kan behaviornya posting, ramein ya. Ini biar tahu rasa nih, biar viral nih. Nih Pak nih saya videoin ya Pak. Bisa aja kan kita pakai kamera juga gitu. Artinya teman-teman di Jepang tuh saya belajar, oh mereka tuh isar banget ya dalam ngambil jalan isar. Dalam parkir isar, dalam apa isar, naik lift isar, terutama cowok ke cewek. Kalau di Arab itu biasanya kalau ada cewek, ya udah cewek duluan naik lift, jangan naik bareng. Kalau di Arab itu agak sensitif ya. Kalau kalian umroh, jangan satu lift dengan perempuan kecuali ada mahramnya atau kita emang ada temennya. Kalau berdua nggak boleh, etikanya nggak boleh. Kalau ada perempuan, kita udah nunggu lift lama nih. Tadi lantai 15, turun satu lama, pas lantai L. Cewek datang. Itu SOP-nya adalah silakan Mbak duluan. Bukan silakan bareng-bareng, bukan. Silakan Mbak duluan. Itu tuh isar banget. Karena saya pernah kayak gitu. Lantai 15 turunnya tuh enggak sekaligus. Karena setiap lantai ada yang turun naik. Jadi lama kan? Nunggunya lama banget. Pas baru L datang nih cewek. Berdiri aja sebelah lift. Saya bilang,
Fadal. Pernah nggak bisa bahasa Arab gitu ya. Fadal. Masuk aja. Tutup aja dia santai. Wah, luar biasa ya. Akhirnya nunggu lagi, ternyata naiknya jauh. Lantai 11. Turun lagi. Untung gak datang lagi cewek. Bayangin ada 3 cewek. Bisa setengah jam depan lift. Artinya kita lagi belajar isar dari kaum Ansor. Orang yang isar itu Allah sayang banget sama mereka. Maka belajarlah isar dari yang paling dekat. Isar suami kepada istri. Karena seringnya ibu-ibu tuh isar sama suami loh diam-diam. Kalau masak, ikan bagian yang paling disukai suami disisain. Istrinya makan cuman ekornya aja. Walaupun ekor tuh lebih renyah sih kalau digoreng, enak. Istrinya cuman makan bagian yang gak terlalu enak. Suaminya disisain yang bagian yang enaknya. Kalau makan apa, nasi yang udah dingin dimakan istri, yang hangat yang baru dibikin untuk suami. Itu perempuan-perempuan isar semua loh untuk suaminya. Sekarang apakah suami bisa isar sama istri? Isar, belajar di rumah. Dahulukan istri, dahulukan anak, dahulukan orang tua. Dalam kebaikan yang kita juga membutuhkan. Lagi dingin-dingin naik motor, jaket kasih ke istri. Lagi dingin-dingin hujan, jas hujan kasih ke istri. Kita nggak usah pakai, itu cowok banget. Itu keren banget tuh. Kalau perlu nggak pakai baju. Itu tuh cowok banget tuh. Itu isar, itulah Ansor. Dan Allah suka sama mereka. Dan kisah yang terakhir dari isar ini adalah hadis riwayat Bukhari. Suatu ketika datang seorang laki-laki baru berhijrah. Terus dia mengatakan, ya Rasulullah asabanil juhdu. Ya Rasulullah saya capek, saya lelah, saya perjalanan panjang, belum makan beberapa hari. Kemudian Rasulullah mengutus dia ke rumah istri-istri beliau, cari makan. Ternyata nggak ada satupun istri Nabi yang punya makanan di rumah, saking sederhananya hidup Nabi. Balik lagi ke masjid, ya Rasulullah udah ke rumah-rumah Rasul. Terus gimana, udah makan? Belum. Ternyata istri Nabi juga belum makan. Saking nggak ada makanan. Maka kemudian Nabi berdiri mengatakan, ada nggak yang mau menyambut orang ini sebagai tamu di rumahnya malam ini? Langsung laki-laki Ansor mengangkat tangannya. Dan dia mengatakan, ana ya Rasulullah. Rasulullah happy, udah dibawa pulang ke rumahnya. Dikirain orang kaya, ternyata orang miskin. Kalau kita mungkin kadang-kadang berpikir untuk bantu orang, tunggu kaya kan. Orang Ansor itu nggak nunggu kaya. Ketika mereka punya kesempatan, mereka berlomba-lomba. Wa ta'awanu was-sabiqun as-sabiqun. Itulah Ansor. Langsung dia angkat tangan duluan sebelum yang lain. Ana ya Rasulullah. Dia bawa pulang ke rumahnya. Di rumahnya dia tanya kepada istrinya, apakah kamu punya sesuatu di rumah? Gak punya apa-apa selain roti. Itu pun jatah makan malam anak-anak. Kecuali roti asya'us sabiyah. Cuman roti untuk makan malam anak-anak. Kata suaminya, wahai istriku, itu ada tamunya Rasulullah nginep di rumah kita. Jangan engkau irit sama dia. Berikan apa yang kita punya. Terus anak-anak gimana? Ajak mereka tidur, kamu ceritain, setelah mereka udah tidur, matikan lampu, malam ini kita akan melipat perut. Bahasa dia, natwil butun, kita akan melipat perut kita malam ini. Maksudnya, kita akan tahan lapar malam ini. Istrinya bilang, baik, sama'an wa ta'atan. Sami'na wa ta'ana. Akhirnya dia ajak anak-anak, yuk tidur. Mama masih lapar, oh ya sebentar yuk tidur dulu. Mama ceritain. Tapi adegannya gak gitu-gitu banget juga sih, itu mah bumbu-bumbu storytelling lah ya. Pokoknya diajak tidur, diceritain sampai anak-anaknya udah tidur dalam keadaan lapar. Coba bayangin, kadang-kadang orang tua kalau mereka lapar kuat, tapi melihat anak lapar kan berat ya. Disitulah pengorbanan Ansor yang luar biasa. Anaknya tidur dalam keadaan lapar, suami istri bersiap malam ini mereka akan tidur dalam keadaan lapar. Dimatiin lampunya semuanya, diajak laki-laki muhajirin untuk masuk ke rumahnya, yuk kita makan. Duduk mereka bertiga makan, pas laki-laki muhajirin lagi makan, orang Ansor ini kecap-kecap. Kayak orang lagi makan. Padahal mereka nggak makan. Beres laki-laki udah makan, akhirnya dinyalain lampu, laki-laki itu tidur, dikasih selimut yang paling hangat, maka tidurlah malam itu sekeluarga dalam keadaan lapar, karena yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Kemudian Allah takjub kepada keluarga ini. Besoknya Rasulullah mengatakan, Allah takjub kepada laki-laki itu dan istrinya, maka Allah berfirman, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Itulah asbabun nuzul ayat ini. Allah puji mereka di Al-Quran. Maka yuk kita belajar menjadi muhajirin dalam konteks cinta, dalam konteks harapan,
Cinta artinya kita belajar untuk berkorban, kita belajar untuk komitmen, kita belajar memberikan yang terbaik, kita belajar untuk tidak iri, untuk tidak dengki. Itulah cinta sejati. Sedangkan harapan kita belajar seperti orang-orang muhajirin. Walaupun belum jelas, belum menentu, belum ada hasilnya, mereka berharap yang baik-baik kepada Allah selama mereka berhijrah di jalan Allah. Mudah-mudahan dengan cinta dan harapan fi sabilillah ini, kita bisa membangun kehidupan pribadi kita, kehidupan keluarga kita, kehidupan karir kita, dan pastinya kehidupan masyarakat dan bangsa kita. Mudah-mudahan peristiwa hijrah menjadi referensi dan inspirasi bangsa Indonesia dan menjadikan kita sebagai umat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa kepada Allah, terutama doa agar kita dianugerahi taufik menjadi kaum muhajirin dan juga menjadi kaum ansor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا غفار يا عفو اغفر لنا ذنوبنا واعف عنا وكفر عنا سيئاتنا يا رحمن ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ارحمنا يا أرحم الراحمين. Duhai Allah, segala puji dan syukur kepadamu ya Allah, atas nikmat, atas karunia, anugerah, iman, Islam, ampunan yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Engkau tetapkan iman di dalam hati kami, walaupun kami tidak layak mendapatkan anugerah sebesar itu. Kami adalah hamba-hambamu para pendosa. Kami adalah hamba-hambamu yang hina, yang rendah, yang penuh dengan aib dan cela. Ya Allah, betapa baiknya Engkau kepada kami. Meskipun bertahun-tahun kami menjauh kepadamu, menjauh darimu, bertahun-tahun kami bermaksiat di hadapanmu, Engkau tidak marah kepada kami ya Allah. Engkau tidak marah kepada kami, Engkau kasihan kepada kami, sehingga Engkau menunggu kami bertaubat. Engkau sabar menunggu kami sehari, sepekan, sebulan, setahun, bertahun-tahun Engkau tidak pernah berhenti membukakan pintu ampunan untuk kami ya Allah. Engkau panggil kami. Ya ibadi
Ya ibadi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, Engkau panggil kami ya Allah dengan panggilan yang lembut meskipun kami adalah hamba-hambamu yang keras kepala. Engkau panggil kami sehari 5 kali untuk menghadapmu agar Engkau ampunkan dosa kami meskipun kami tidak pernah datang. Engkau panggil kami dengan panggilan ayat-ayatmu. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai hamba-hambaku yang beriman, Engkau panggil kami dengan gelar-gelar yang istimewa. Tetapi kami tidak datang dan Engkau sabar ya Allah. Engkau sabar menunggu kedatangan kami. Maka inilah kami hamba-hambamu ya Allah. Datang bersimpuh di pintu rahmat-Mu. Datang bersimpuh di pintu maghfirah-Mu, ampunan-Mu. Ampunkanlah dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Semua kami pendosa. Kami pernah melakukan dosa-dosa besar yang kami malu untuk menyebutkannya di hadapan-Mu. Seandainya manusia tahu dosa-dosa kami, mungkin mereka tidak mau mendekat kepada kami. Saking hinanya kami ya Allah. Engkau tutupi aib kami. Meskipun Engkau tahu setiap celah-celah kami. Maka ampunkanlah dosa kami ya Allah. Dosa ayah bunda kami ya Allah. Rahmati keduanya ya Allah. Sayangi keduanya ya Allah seperti mereka menyayangi kami sejak kami kecil. Ampunkan kami ya Allah. Ampunkan kami sekeluarga ya Allah. Bimbing kami dalam taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Agar kami bisa memperoleh kemenangan yang didapatkan oleh kaum muhajirin dan ansor. Anugerahkan kepada kami istiqomahnya kaum muhajirin. Anugerahkanlah kepada kami rahmahnya kaum ansor. Sehingga kami menjadi orang yang memiliki komitmen dengan keimanan kami, keislaman kami, hijrah kami, keikhlasan di jalan-Mu ya Allah. Agar kami memiliki hati yang lapang seperti kaum ansor. Ya Allah, muliakan kami di dunia, muliakan kami di akhirat. Dengan semangat kaum muhajirin dan ansor. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Orang gak bakalan kecewa kalau bersandar kepada Allah. Itu gak bakalan. Bahkan kita bisa bilang mustahil. Mustahil seseorang itu kecewa gara-gara berpegang, bersandar, menyerahkan dirinya kepada Allah. Itu mustahil. Bukan seperti itu sunnatullah. Karena siapapun yang berserah diri kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Wa man yuslim wajhahu ila Allah. وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia senantiasa berbuat baik, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada tali yang paling kokoh. Dan kepada Allah segala urusan dikembalikan. Jadi nggak ada orang yang kecewa kalau dia berpegang kepada Allah. Masalah apapun. Masalah rezeki. Masalah jodoh. Terutama yang kedua. Kalau kita bergantung kepada Allah dalam urusan jodoh, maka insya Allah kita nggak akan kecewa. Mak comblang yang paling baik itu adalah Allah. Kalau mak comblangnya Ustadz, kadang-kadang ngecewain. Ustadz, ini CV saya. Oh ya, kriteria yang kamu cari seperti apa? Saya emang gak susah-susah Ustadz, standar-standar aja. Ya standar yang gimana? Yang tingginya 180, yang kulitnya bening, sampai kalau minum kelihatan airnya ngalir, transparan. Kemudian yang hidungnya seperti pedang. Yang matanya seperti bidadari. Tahu mata bidadari?
besar dan sayu, tapi nggak belok. Nah ini kriterianya. Terus kata Ustadz, kalau yang kayak gitu Ustadz juga mau gitu ya. Akhirnya pas ketemu Ustadznya duluan yang ta'arufan. Ini kalau mak comblangnya manusia. Tapi kalau mak comblangnya Allah jauh lebih meyakinkan dan gak bakalan kecewa. Dengan kriteria apapun, wahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan kalau Allah menjanjikan yang baik akan ketemu dengan baik, pasti innahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah. Coba deh, selalu ngandelin Allah. Bahasa gampangnya gini, udah tenang aja, ada Allah. Itu. Dan kalau kita sudah melibatkan Allah, la yudayya'akallahu idzan. Itu pasti, Allah nggak bakalan ngecewain kamu. Kalau udah ngandelin Allah, ini gimana nih? Udah, tenang aja, ada Allah. Allah tidak akan mengecewakan. Salah satu kalimat, udah tenang aja, ada Allah, adalah la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kita ada teman lagi galau gitu, terus kita bilang, la tahzan innallaha ma'ana. Kalau bahasa kita, woles bro, tenang aja, ada Allah. Santai bro, karena ada Allah. Itu bahasa Arabnya, la tahzan innallaha ma'ana. Andalin Allah dalam masalah kita. Ada masalah apapun, serahin aja sama Allah. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Bahkan kadang-kadang hanya dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, Allah kasih keajaiban yang luar biasa. Karena setelah seseorang bersandar kepada Allah, la yudayya'anallahu idzan. Pasti Allah nggak akan ngecewain. Pasti Allah nggak akan ngecewain.